Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hantu tua pembawa peti mati masih ingat peringatan Suyi, dan tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, tetapi hanya bisa melihatnya dengan matanya. Sayangnya jaraknya terlalu jauh untuk melihat ciri khas ulat sutera emas. Monster tua Su, apakah kamu melihat ulat sutra emas seperti itu ketika kamu datang terakhir kali? Hantu tua yang membawa peti mati bertanya. Suyi menggelengkan kepalanya, saya terjebak di sini selama 100 tahun, dan saya menghitung daun di pohon ini. Saya ingat dengan jelas, itu 10.836. Hantu tua yang membawa peti mati. Betapa sepi dan membosankannya menghitung daun? Kalau begitu, ulat sutra emas pasti baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Hantu tua yang membawa peti mati membuat penilaian. 500 tahun yang lalu, Suyi bereinkarnasi. Tetapi dalam 500 tahun terakhir, Suyi telah terjebak di jalan reinkarnasi, dan dia belum pernah melihat ulat sutra emas sampai saat reinkarnasi. Ini cukup untuk menilai bahwa ulat sutra emas muncul setelah reinkarnasi Suyi. Tepatnya, ulat sutra emas ini muncul dalam 18 tahun terakhir. Suyi Dao. Dia telah bereinkarnasi sejak reinkarnasinya, dan dia hampir berusia 19 tahun. Berdasarkan perhitungan ini, kita dapat menyimpulkan jawaban ini. Aneh, ini asal-usul Nether, bagaimana bisa makhluk hidup seperti itu muncul? Hantu tua yang membawa peti mati menjadi semakin penasaran. Juga, ia masih memakan daun pohon samsara, sungguh luar biasa. Coba saya lihat. Suyi juga terangsang oleh rasa ingin tahu, menarik napas dalam-dalam, dan memutuskan untuk mengambil risiko untuk menyelidiki dengan kesadarannya. Dan mereka siap untuk memotong kesadaran mereka begitu mereka ditangkap oleh kekuatan reinkarnasi dari pohon reinkarnasi. Dia tidak ingin bereinkarnasi lagi. Set. Suyi menggunakan misteri reinkarnasi untuk merangsang kesadarannya, dan dengan hati-hati menyapu ke arah pohon reinkarnasi Vientin di kejauhan. Tapi sebelum akal sehatnya bisa mendekati ulat sutra emas, mutasi tiba-tiba muncul. Boom! Dalam sekejap, kesadaran Suyi hancur. Dan panah ilahi perak ini tetap tidak berhenti, menembus langit, dan menembak ke arah Suyi. Panah ini sangat menakutkan, bersinar seperti pelangi, dan seperti petir. Boom! Di sekitar reinkarnasi Myriad Realms Tree, aura kekacauan berjatuhan, dan kekuatan aturan terjalin dan muncul. Kekuatan semacam itu cukup untuk melenyapkan keberadaan seperti hantu tua pembawa peti mati. Panah perak ini juga diblokir. Yang mengejutkan adalah panah ini tak tertandingi dan tajam, dan secara paksa memotong suasana kacau di sepanjang jalan, memicu hujan cahaya perak, membunuh Suyi. Terlalu menakutkan. Hantu tua yang membawa peti mati bahkan tidak memikirkannya, dia segera memblokir di depan Suyi dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Aduh! Dia membuat segel ilahi yang tak terduga dengan kedua tangan dan meledakkannya dengan keras. Boom! Segel ilahi bertabrakan dengan panah ilahi perak, dan dalam sekejap terkoyak dan meledak. Hantu tua yang membawa peti mati tidak dapat menghindar, dan sisi dadanya ditusuk oleh panah perak, dan darah menyembur keluar. Namun, karena perlawanan dari hantu tua pembawa peti mati, kekuatan panah perak sepenuhnya diimbangi, dan ujung panah keluar dengan darah dari punggung hantu tua pembawa peti mati. Hantu tua yang membawa peti mati itu gemetar kesakitan, wajahnya pucat, dan dia terengah-engah. Wajah Suyi muram, dan matanya yang dalam penuh amarah. Pembunuhan ini terlalu mendadak dan tidak terduga. Itu membuatnya lengah. Dan lawan jelas tahu bahwa dia dan hantu tua pembawa peti mati muncul. Ketika dia menyadari bahwa indera spiritualnya mendekati ulat sutra emas, lawan tidak ragu untuk membunuh. Tidak diragukan lagi, pihak lain tidak memperhatikan dia dan hantu tua pembawa peti mati sama sekali. Jika tidak mungkin melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana cederanya? Suyi bertanya. Aku tidak bisa mati. Hantu tua yang membawa peti mati sedikit terengah-engah, menahan rasa sakit. Namun, kekuatan panah ini sangat aneh dan ganas,
itu sebenarnya mengikis dan menghancurkan vitalitasku, dan sulit untuk menolaknya. Untuk sementara, mata Sui sedikit menyipit, dan dia berkata, sabar, aku akan membantumu sembuh nanti. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa ketika panah perak ditembakkan, sebagian besar kekuatannya telah dinetralisir oleh nafas asal Netherworld. Pada saat ini, suara penyesalan terdengar. Sayang sekali, aku tidak membunuh anak itu, aku menyia-nyiakan meteor arrow. Sui tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat sosok di garis besar dunia muncul dari daun tempat ulat sutra emas berada. Di tangannya, dia memegang busur, dengan tabung panah hitam tergantung di pinggangnya. Berdiri sesuka hati, dengan kekuatannya sendiri yang keras dan dingin. Adegan ini terlihat luar biasa. Seorang pria berambut putih seperti dewa benar-benar muncul dari sehelai daun pohon reinkarnasi. Tampaknya berdiri di sana, tetapi sebenarnya itu membuat orang merasa di luar jangkauan. Seolah dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak berujung. Orang ini berbahaya, hati-hati. Hantu tua yang membawa peti mati itu tampak bermartabat dan diingatkan melalui transmisi suara. Perhatikan bahwa tempat ini adalah asal Nether. Perbedaannya. Itu wajar untuk berhati-hati, tapi aku tidak akan mencubit hidungku lagi. Transmisi suara Sui, matanya melonjak dengan niat membunuh yang dingin dan menakutkan. Monster tua Su, jangan main-main, hati-hati dipaksa bereinkarnasi. Hantu tua yang membawa peti mati terkejut. Sui mengangguk. Ketika keduanya berbicara, di pohon reinkarnasi, pria dengan rambut putih dan baju besi biru dan memegang busur panjang sepertinya sedang berbicara dengan seseorang, bibirnya terbuka, dan dia mengangguk dari waktu ke waktu. Sayangnya, sosoknya tercermin dalam bayangan dunia, yang dikembangkan oleh dedaunan, seperti berdiri di cermin, nyala api melonjak, dan Anda tidak dapat melihat dengan siapa orang ini berbicara. Tiba-tiba, pria berambut putih berbaju biru mengangkat matanya seperti matahari, menembus kabut yang kacau, dan memandang Sui dan hantu tua pembawa peti mati. Lalu, dia tersenyum dan berkata perlahan, lupakan saja, biarkan aku memberimu kesempatan, selama kamu menjawab beberapa pertanyaanku, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, dia menepuk anak panah hitam di pinggangnya dan berkata, aku tidak keberatan menembak kalian berdua dengan panah meteorit ini. Nada suaranya santai dan arogan, seolah-olah tuannya sedang mengeluarkan surat wasiatnya. Ancamannya sama sekali tidak tersamarkan. Hantu tua yang membawa peti mati mengerutkan kening dan wajahnya jelek. Ekspresi Sui menjadi lebih tenang dan dia berkata, apa yang ingin kamu tanyakan? Pria berambut putih, berbaju biru itu berkata, katakan padaku, bagaimana kamu memasuki asal reinkarnasi itu? Satu kalimat membuat Sui sadar bahwa pihak lain sepertinya tidak tahu. Jalan reinkarnasi di sumber dunia bawah. Masuk, tentu saja. Hantu tua yang membawa peti mati itu menyeringai, wajahnya penuh ejekan. Wajah pria berambut putih dan berbaju biru itu tenggelam, mencari kematian. Dia mengeluarkan panah perak dari tabungnya, meletakkannya di busur, dan menembakkannya. Boom! Ledakan kecemerlangan perak, angin, dan guntur yang menakutkan. Panah ilahi perak menyapu keluar dari bayangan dunia, seperti pelangi ilahi yang cepat, menembus kekuatan kacau dan meledak. Sui meraih hantu tua pembawa peti mati dan menghindar ke satu sisi. Hal yang menakutkan adalah bahwa meskipun Sui sudah mengambil langkah di depan, ketika panah perak menyerang, kekuatan menakutkan berfluktuasi seperti matahari besar meledak, mengguncang sosoknya. Darah yang terhuyung-huyung bergejolak seluruh tubuhnya. Kekuatan yang tidak kalah dengan dua hukum dunia astral, doa surgawi dan keheningan berbintang. Mata Sui berbinar. Dia samar-samar mengerti. Namun, Sui tidak tahu bagaimana pihak lain muncul di bayangan dunia, yang dibentuk oleh daun pohon samsara. Metode seperti itu terlalu luar biasa. Alam Xuanzao hanyalah basis kultivasi. Sungguh luar biasa dapat melakukan perjalanan melalui sumber reinkarnasi tanpa takut akan penindasan dari aturan sumber reinkarnasi. Jelajahi asal mula siklus reinkarnasi ini, tanpa 3 anak panah, kamu pasti akan mati. Segera,
dia mengubah kata-katanya, namun, jika Anda bersedia bekerja sama dan memberikan sinar kekuatan sumber Anda sendiri kepada saya tidak hanya akan membiarkan Anda pergi, tetapi juga memberi Anda keberuntungan besar. Mata Sui acuh tak acuh dan diabaikan. Dia membawa hantu tua pembawa peti mati yang terluka parah di punggungnya, dan kemudian melangkah lebih dekat ke pohon reinkarnasi di kejauhan. Wow, gelombang! Kekuatan misterius reinkarnasi melonjak di sekelilingnya, dan kemanapun dia lewat, aura kacau seperti kabut dengan tenang menyebar, meninggalkan jalan. Apa maksudmu, mau mati? Pria berambut putih dan berbaju biru itu mengerutkan kening, sedikit bingung. Sui masih mengabaikannya. Sosoknya dekat dengan pohon alam segudang reinkarnasi, sosok itu bergoyang, dan mendekati daun. Kamu bajingan, beraninya kamu mengabaikan kata-kataku, berhenti. Jika kamu berani mendekat, aku akan membunuhmu. Pria berambut putih dan berzirah biru itu pembunuh. Dia menyadari bahwa perilaku Sui sedikit tidak normal, dan segera membungkukkan busur dan anak panahnya, dan anak panah itu menunjuk langsung ke Sui. Anda berkata, apa yang akan terjadi jika saya membunuh ulat sutra emas itu? Pada saat ini, mata Sui dalam dan dia berbicara dengan tenang. Suara itu masih bergema, Sui Pian menunjuk seperti pedang, dan menebas energi pedang ke arah ulat sutra emas di daun yang jauh. Berteriak. Pedang Ki seperti listrik, dan dapat dengan mudah menembus kekuatan kacau, yang sangat cepat. Wajah pria berambut putih dan berarmor biru itu sedikit berubah, dan dia langsung menembak. Boom! Panah perak melesat, dengan kekuatan tak terduga dan teror tak terbatas. Auman yang menghancurkan bumi bergema, dan cahaya ilahi meledak. Tanpa diduga, pria berambut putih dan berarmor biru itu terpesona oleh panahnya yang mendominasi dalam pertempuran dengan energi pedang lawan. Berteriak. Meskipun, energi pedang itu akhirnya runtuh. Tapi pemandangan ini benar-benar mengubah warna pria berambut putih dan berarmor biru, matanya melebar, tidak bisa dipercaya. Ini pertama kalinya aku melihat seorang pria dengan rambut putih dan baju besi biru, karakter di alam Xuanzao yang dapat mengalahkan panah yang dia tembakkan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tapi segera, dia tidak berani memikirkannya lagi, Sui sudah menggunakan pedangnya lagi. Masih menebas ulat sutra emas? Mati! Pria berambut putih dan berbaju biru itu sangat marah. Dia mengeluarkan 3 panah ilahi perak dan menembakkannya bersama-sama. Boom! Ledakan! Ledakan! Panah dimaksudkan untuk membunuh dengan satu pukulan. 3 anak panah dari pria berbaju biru dan berambut putih semuanya diblokir oleh Sui lagi. Hal ini membuat hantu tua yang membawa peti mati itu gemetar dan terpana. Dia secara pribadi telah mengalami betapa menakutkannya kekuatan panah ilahi perak ini, dan dia dipukul dengan keras dalam sekejap mata, hampir menghancurkan tubuhnya. Hingga kini, kekuatan panah perak itu masih mengikis dan menghancurkan vitalitas tubuhnya yang sangat ganas dan aneh. Tapi siapa sangka Sui tampaknya telah menemukan metode rahasia untuk menguraikan kekuatan panah ilahi perak, dan menghancurkan serangan lawan satu persatu. Kok bisa? Pria berambut putih dan berbaju biru itu sangat marah dan sepertinya tidak bisa diterima. Perlu dicatat bahwa kekuatan panahnya cukup untuk membunuh sosok misterius dengan mudah. Terburu-buru, dia sedang terburu-buru. Menggendong peti mati, hantu tua itu berteriak, wajahnya penuh canda, tapi sebenarnya hatinya sangat senang. Pria dengan rambut putih dan baju besi biru itu sangat marah hingga wajahnya membiru dan matanya terbakar. Tapi dia mengabaikan hantu tua yang membawa peti mati, dan Sui telah membunuh ulat sutra emas lagi. Dan kali ini, Sui langsung mengorbankan 3 inci Tianxin. Dentang! Auman pedang besar bergema. Pinggir pedang ilusi berputar dengan pergelangan tangan Sui, dan jika itu menggulung kembali galaksi, itu menebas ke arah ulat sutra emas di daun itu. Boom! Pria berambut putih dan berbaju biru itu ingin menembak lagi, tetapi tabung panah hitamnya kosong. Ternyata panah dewa perak itu sudah habis digunakan olehnya. Sialan! Pria berambut putih dan berbaju biru itu memiliki mata yang terbelah. Pada saat ini, ulat sutra emas, yang telah menggigit daun, tiba-tiba mengangkat kepalanya sedikit,
dan menghela nafas dengan enggan. Di tubuhnya yang panjang, cahaya dan bayangan keemasan kecil tiba-tiba muncul, terjalin seperti benang sutra, berubah menjadi pola rune misterius, seterang matahari terbit, menyinari kekacauan. Kekuatan apa ini? Mata Suyi tiba-tiba menyusut, merasakan ancaman mematikan. Hantu tua pembawa peti mati itu bahkan mengalami rasa sakit kesemutan di kulitnya, jiwanya terbelah, dan matanya tidak bisa dibuka. Boom! Di bawah kekuatan pola rune ini, energi pedang Suyi meledak secara langsung. Namun, sebelum pola rune menunjukkan kekuatannya, pohon reinkarnasi, setinggi gunung suci kuno, bergetar hebat. Napas kacau yang tak terhitung banyaknya mendidih, dan kekuatan penguasa yang menakutkan muncul, menindas masa lalu bersama-sama. Klik. Pola rune emas terkoyak dan hancur tanpa bekas. Tapi ini belum berakhir. Kekuatan pola rune emas sebelumnya tampaknya membangunkan pohon alam segudang reinkarnasi dari kesunyian yang abadi. Pada saat ini, ia mulai bergetar hebat, cabang-cabang menari dengan liar, dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya berdesir. Pada saat yang sama, kekuatan kacau yang perkasa, terbungkus dalam kekuatan aturan paling primitif, dengan kejam membunuh ulat sutra emas. Klik. Hantu dunia, yang berevolusi di daun tidak tahan terlebih dahulu, dan langsung meledak. Sial, ingat, kursi ini disebut King Xiao, dan dia akan membunuhmu dan mengambil nyawamu, dan menghancurkanmu. Pria berambut putih, berarmor biru yang muncul di bayang-bayang dunia mengeluarkan raungan yang sangat enggan, dan sosok itu menghilang. Dan dia. Suara itu masih bergema, sosok ulat sutra emas telah sepenuhnya ditenggelamkan oleh kekuatan kacau yang menakutkan. Terjadi ledakan hebat, dan kekuatan aturan mendidih, seolah-olah terbakar. Suyi telah lama menghindari hantu tua pembawa peti mati. Selain itu, dia mengangkat tangan kirinya dan mengangkat lingkaran gelap cahaya dan bayangan. Ketika kekuatan kekacauan yang kejam menyapu, itu akan dinetralkan oleh lingkaran cahaya dan bayangan itu. Ini adalah dunia akhirat. Suyi dan hantu tua pembawa peti mati yang terlindung di dalamnya secara alami dalam bahaya. Boom! Kekuatan kekacauan melonjak seperti semburan lava yang ganas. Adegan itu membuat hantu tua yang membawa peti mati itu gemetar secara fisik dan mental. Mengerikan. Dia yakin bahwa bahkan Su Xuanjun, yang berada di puncaknya di kehidupan sebelumnya, ditakdirkan untuk tidak dapat menghentikan penghancuran kekuatan seperti itu oleh kultivasinya sendiri, dan dia akan langsung menghancurkan tubuhnya. Dan hancurkan jiwanya. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan asal Netherworld, dan sekarang benar-benar terprovokasi, kekuatan semacam itu seperti aturan Zhou Tian di seluruh Netherworld. Suyi juga tersentak. Dia pernah berada di sini di kehidupan sebelumnya, tapi dia berhati-hati untuk tidak main-main. Pada saat ini, ketika dia melihat adegan kerusuhan sumber hantu ini, dia merasakan depresi dan mati lemas. Untung kali ini ada rekaman hantu. Ketika dia tiba di sumber Nether, Suyi memperhatikan bahwa nafas Nether Rico tiba-tiba menjadi hidup, menyebarkan fluktuasi kekuatan yang aneh, yang sepertinya beresonansi dengan sumber Nether. Ini memungkinkan Suyi untuk menilai bahwa rumor tersebut tidak salah, dan Nether Record ini kemungkinan besar adalah artefak ilahi bawaan yang lahir bersama dengan Nether Origin. Jika tidak, tidak akan ada perubahan yang luar biasa. Jadi, sebelum Suyi memutuskan untuk mengambil tindakan dan memotong ulat sutra emas, dia tidak khawatir akan terpengaruh oleh kekuatan pohon reinkarnasi. Saat ini, ketika dia melihat Nether Records menunjukkan kekuatannya untuk melawan serangan kekuatan kacau yang kejam, Suyi menjadi semakin yakin dengan tebakan awalnya. Pria itu mengatakan sebelumnya bahwa namanya adalah King Xiao, dan dia akan datang kepada kita untuk membalas dendam di masa depan. Ini benar-benar merepotkan. Hantu tua yang membawa peti mati tiba-tiba mengeluarkan suara. Dia tahu betul bahwa seorang pria yang dapat muncul di daun pohon samsara melintasi ruang dan waktu yang tak berujung pasti memiliki asal yang sangat menakutkan. Saya harap dia datang. Niat membunuh muncul di alis Suyi, tidak ada keluhan atau permusuhan, pukul saja dengan keras, seperti karakter semacam ini, kamu harus bunuh diri dan kemudian bergegas. Memang benar, dia mungkin kuat,
tetapi kekuatan monster lama musuh tampaknya menahannya secara alami. Hantu tua itu berkata, jika dia datang di masa depan, aku khawatir dia tidak akan bisa melewati levelmu sama sekali. Saya berbicara pada diri sendiri, kekuatan kacau yang awalnya penuh kekerasan dan bergejolak telah berangsur-angsur menjadi tenang, dan pohon segudang dao reinkarnasi tidak lagi bergetar. Area yang kacau ini juga kembali ke keheningan aslinya. Suyi dan hantu tua pembawa peti mati itu saling memandang. Tidak mati. Hantu tua yang membawa peti mati terkejut. Suyi juga mengangkat alisnya, tergerak. Di daun itu, ulat sutra emas, yang panjangnya sekitar 1 kaki, telah menjadi seukuran jari kelingking. Tapi bagaimanapun juga, ulat sutra emas yang menakjubkan ini masih hidup. Siapa yang tidak kaget? Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Monster tua Su, cepat bunuh hantu ini. Hantu tua yang membawa peti mati itu pembunuh. Dia punya firasat bahwa jika ulat sutra emas dibiarkan pulih, kemungkinan besar akan menjadi masalah besar. Suyi juga menyadari hal ini dan bergerak maju. Kamu tidak bisa membunuhku. Pada saat ini, tubuh ulat sutra emas sedikit bergetar, membuka matanya, dan mengeluarkan suara lemah, sedingin es. Suyi menyipitkan matanya, dan tiba-tiba menembak langsung. Dentang. Ketika saya melihat pemandangan ini, ulat sutra emas tampaknya terpancing, dan cahaya keemasan cemerlang melonjak dari tubuhnya. Boom! Retakan muncul di permukaan ulat sutra emas, dan hampir terbelah menjadi 2. Jika bukan karena kekuatan pohon reinkarnasi yang memukul saya dengan keras, dan semut seperti Anda, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Ulat sutra emas marah, dan suara dingin itu bergema. Kamu masih keras kepala ketika kamu mati, monster tua Su, hentikan. Hantu tua yang membawa peti mati berteriak keras. Suyi. Pria tua ini semakin mahir menggunakan dirinya sendiri. Berpikir seperti ini, Suyi mengangkat hati 3 inci dan akan menembak. Ulat sutra emas tampak cemas dan berkata, tunggu. Anda tidak ingin tahu, bagaimana saya bisa sampai di sini? Apa asal-usul King Xiao yang baru saja menembak Anda? Saya tidak mau. Suyi dan hantu tua yang membawa peti mati berbicara serempak. Dan energi pedang sekali lagi menebas ulat sutra emas. Keduanya sadar akan kengerian dan keanehan ulat sutra emas ini. Boom! Pedang itu mengaum. Lawan dan selesaikan kekuatan pedang ini sebanyak mungkin. Hah? Hantu tua yang membawa peti mati terkejut. Suyi mengerutkan kening, menunjukkan sedikit kejutan. Ulat sutra emas pada saat ini menelan ekornya dengan mulutnya, dan tubuhnya membentuk lingkaran penuh, dengan aura misterius dan misterius. Sepertinya ini bisa terus berlanjut. Tidak ada yang disebut awal, tidak ada yang disebut akhir, itu sendiri membentuk siklus tidak ada awal dan tidak ada akhir, hidup dan mati. Menarik, asal-usul ulat sutra emas ini ditakdirkan bukan masalah sepele. Suyi diam-diam berkata, dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melihat banyak binatang roh sejati, binatang buas yang tak tertandingi, tetapi dalam hal misteri dan keanehan, mereka tidak sebagus ulat sutra emas ini. Yang paling penting adalah tidak pernah musnah di bawah penindasan kekuatan Nether Origin. Bahkan ketika kamu sekarat, kamu dapat memblokir 2 pedang yang akan kamu potong dengan seluruh kekuatanmu. Perhatikan bahwa kedua pedangnya dicetak dengan kekuatan rahasia reinkarnasi. Semua ini memunculkan ulat sutra emas yang luar biasa dan menakutkan. Namun, semakin ini terjadi, Suyi semakin bertekad untuk membunuh. Coba pikirkan, jika ulat sutra emas ini selamat dan kembali ke puncaknya, seberapa kuatkah itu? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.